Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman seperjuangan. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Desain Pembelajaran IPA dan teman-teman sekaliannya. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai jenis model pembelajaran kooperatif. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi pada pagi hari ini, kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Ayu Wulandari dengan NIM 22231007, dan rekan saya yaitu Dewi Ratna dengan NIM 22231008. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai jenis model pembelajaran kooperatif. Sebelum kita masuk ke dalam jenis model pembelajaran kooperatif, kami memiliki beberapa pokok bahasan. Yaitu pokok bahasan pertama kami membahas mengenai pengertian pembelajaran kooperatif serta tujuannya, dan yang kedua baru masuk ke dalam jenis model pembelajaran kooperatif, yang mana terdapat 11 model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu Jigsaw, yang kedua NHT, yang ketiga STAD, yang keempat TAI, dan yang kelima TPS, yang keenam Picture and Picture, yang ketujuh Problem Posing, yang kedelapan TGT atau Teams Game Tournament, dan yang kesembilan CIRC, yang kesepuluh Learning Cycle, dan yang ke-11 yaitu Cooperative Script. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam jenis model pembelajaran kooperatif, alangkah baiknya teman-teman tahu dulu apa sih itu model pembelajaran kooperatif. Nah, jadi model pembelajaran kooperatif ini merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa berupa pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa bekerja sama dengan anggota lainnya, yang melalui belajar secara kelompok dan saling membantu dengan teman-teman lainnya. Di dalam model pembelajaran kooperatif ini, guru berperan sebagai fasilitator, yang mana guru ini berperan sebagai jembatan penghubung ke arah pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan siswa itu sendiri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kooperatif ini, yang pertama yaitu pencapaian hasil belajar. Yang mana pencapaian hasil belajar ini, guru dapat mengevaluasi masing-masing peserta didik sampai mana saja sih pencapaian belajar siswa tersebut. Dan yang kedua yaitu penerimaan terhadap perbedaan individu. Tentunya di dalam pembelajaran kooperatif ini kan pembelajaran berkelompok. Tentu kita dapat menerima perbedaan terhadap individu teman-teman kita yang lainnya. Kita tidak boleh egois terhadap apa yang kita dapatkan. Kita harus saling mendiskusikannya kepada teman-teman kelompok kita. Dan yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan sosial ini sangat dilatih di dalam pembelajaran kooperatif, yang mana keterampilan para peserta didik untuk bersosialisasi dan berkomunikasi di dalam kelompok dengan anggota lainnya. Nah, teman-teman, setelah kita mengerti pengertian dari model pembelajaran kooperatif serta tujuannya, pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu pembelajaran kooperatif.
Tentunya, pembelajaran kooperatif itu merupakan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Setelah teman-teman mengetahui pengertiannya serta tujuannya, kita masuk ke dalam jenis model pembelajaran kooperatif. Sudah saya sebutkan ada 11 jenis model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yang mana model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini merupakan suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari kelompok belajar heterogen dengan 5-6 orang anggotanya yang menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli. Maksud dari belajar heterogen ini, di setiap kelompok nantinya akan ada anggota yang memiliki pemahaman kemampuan tingkat tinggi, sedang, dan rata-rata. Maka di setiap kelompok itu akan ada beda-beda tiap pemahamannya atau tiap anggotanya. Dan pada Jigsaw ini menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal yang dimaksud ini merupakan kelompok yang awal yang dibentuk oleh guru tersebut, yang mana nantinya guru akan membentuk siswa untuk berhitung 1-5 misalnya untuk 4 anggota kelompok. Maka kelompok itu disebut dengan kelompok asal. Setelah itu, untuk kelompok ahli ini, peserta didik yang mempunyai nomor yang sama seperti nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, maka digolongkan kepada kelompok ahli. Nah, dapat teman-teman lihat kan pada gambar ini, yang mana gambar di atas ini merupakan kelompok asal atau Jigsaw pada model Jigsaw ini. Sedangkan yang di bawah merupakan kelompok ahli. Yang mana kelompok asal ini kan mereka memiliki tiap-tiap warna yang berbeda. Nah, warna yang berbeda ini nantinya akan dibagi menjadi kelompok ahli, yang mana anggota kelompok yang memiliki warna yang sama nantinya akan bergabung. Maka di sanalah kelompok ini disebut dengan kelompok ahli. Adapun langkah-langkah atau sintaks pembelajaran tipe Jigsaw ini. Yang pertama, siapkan materi. Tentunya guru dapat menyiapkan masing-masing submateri untuk kelompok lainnya. Dan guru itu dapat menggunakan materi dari modul ataupun LKPD. Yang kedua yaitu jelaskan. Guru juga dapat menjelaskan materi dan kompetensi yang akan dicapai secara singkat agar tidak menghabiskan waktu. Contohnya saja dapat melalui presentasi atau secara langsung menggunakan metode ceramah atau tanya jawab. Yang ketiga yaitu buat kelompok heterogen. Nanti guru akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang mana anggotanya terdiri 4-5 siswa sesuai banyak subtopik yang nantinya dicapai pada pembelajaran tersebut. Dan beri waktu mereka untuk memilih siapa pemimpinnya. Maka di kelompok heterogen inilah nantinya disebut dengan kelompok asal atau kelompok Jigsaw. Setelah guru membagi kelompok secara heterogen, nantinya guru akan memberikan materi yang akan dibaca atau didalami oleh para kelompok tadi. Setelah guru memberikan materi, bagi kelompok yang membaca materi yang sama, maka kelompok tersebut dapat menyebar dan membentuk kelompok baru, yaitu kelompok yang membaca subtopik yang sama dinamakan dengan kelompok ahli atau kelompok expert. Maka di sana nanti para anggota kelompok yang memiliki materi yang sama akan mendiskusikannya. Setelah guru membagi para kelompok ahli, selanjutnya
guru akan uh, setelah waktunya selesai, segera minta kembali kelompok ahli untuk kembali ke kelompok asal untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kan di dalam uh, kelompok asal terdapat beberapa kelompok ahli. Nantinya di kelompok asal, para kelompok ahli akan mendiskusikan apa saja informasi yang didapatkannya di dalam kelompok ahli tersebut. Dan jangan lupa untuk di kelompok asal, pilih salah satu anggota kelompok sebagai perwakilan untuk mencatat bagian-bagian topik apa aja yang penting yang akan dipresentasikan nantinya di depan kelas. Setelah itu, evaluasi. Guru dapat mengevaluasi siswa seperti mempresentasikan laporan terhadap hasil diskusinya tadi di depan kelas. Selanjutnya yaitu NHT atau Number Hearts Together. Atau Number Hearts Together ini juga disebut dengan penomboran berpikir bersama. Jadi, NHT ini merupakan suatu mode pembelajaran yang mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri atas 3-5 orang. Dan setiap anggota kelompok diberi nomor dari nomor kecil sampai nomor besar, misalnya 1-5. Yang mana nantinya kelompok akan diminta untuk bekerja sama dalam kelompoknya dan diharapkan setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab untuk menelaah materi yang disajikan. Adapun sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran tipe NHT ini. Yang pertama, fase penomoran, yang mana nanti guru akan membagi peserta didik menjadi kelompok 3-5 orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1-5. Yang kedua, yaitu fase pengajuan atau pertanyaan. Guru akan mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaan yang diberikan guru ini dapat bersifat umum atau spesifik. Atau juga guru dapat memberikan atau membagikan LKS kepada setiap kelompoknya nanti. Dan yang ketiga, yaitu berpikir bersama. Guru akan membantu atau mengarahkan siswa dalam kerja kelompok. Dan nantinya peserta didik dapat menyatukan pendapatnya dari pertanyaan guru, dari pertanyaan yang diajukan oleh guru tadi, dan meyakinkan setiap anggota kelompoknya untuk mengetahui jawaban timnya, dan pastikan setiap anggota kelompoknya itu paham dengan jawaban timnya. Dan yang keempat yaitu fase menjawab. Fase menjawab ini nanti guru akan memanggil satu nomor tertentu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Dan di sini pada fase menjawab ini, guru dapat memanggil nomor siswa secara acak. Tidak harus 1-5. Bisa saja guru memanggil nomor 1 dan di kelompok lainnya nomor 5 atau kelompok lainnya lagi itu nomor 6. Yang ketiga yaitu STAD. STAD itu merupakan Student Teams Achievement Division. Jadi, model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda, agar saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran tersebut.
Adapun sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai selama pembelajaran. Yang kedua, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bacaan. Yang ketiga, guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, yang mana nantinya siswa dapat menjelaskan bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat, yaitu membimbing kelompok dalam bekerja dan belajar, di mana nantinya guru akan membimbing kelompok-kelompok belajar yang telah terbentuk pada saat mereka mengerjakan tugas. Yang kelima, evaluasi, yang mana nantinya guru akan mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau meminta kelompok presentasi hasil kerjanya nanti. Dan yang keenam, yaitu memberikan penghargaan. Intinya, guru dapat menghargai upaya hasil belajar siswa, baik upaya individunya maupun upaya kelompoknya. Nah, penerapan STAD ini bisa saja kita contohkan melalui eksperimen. Contoh eksperimennya saja seperti, kan guru menyampaikan tujuan pembelajaran, eksperimennya seperti identifikasi pencemaran air. Nanti guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya berdasarkan temanya tadi. Dan nanti guru akan membagi siswa itu ke dalam kelompok dengan anggota 4-5 siswa. Kelompok ini dibagi secara heterogen. Dan yang ketiga, nanti guru akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai tentang eksperimen ini, yaitu identifikasi pencemaran air. Dan lalu siswa akan berdiskusi atau mempraktekkan atau mengidentifikasi mengenai materi yang diidentifikasi tadi. Dan lalu setelah siswa berdiskusi nanti, guru dapat memberikan kuis mengenai hasil dari eksperimen yang mereka lakukan. Dan guru juga dapat memberikan kuis secara individu kepada anggota kelompoknya. Nah, nanti setelah anggota kelompok per individunya mendapatkan poin dari kuis yang diberikan guru, nanti skornya akan digabungkan ke dalam satu kelompok menjadi skor kelompok. Dan yang terakhir, guru menghitung skor mana yang lebih banyak. Dan yang terakhir, guru dapat memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki skor paling banyak dan kelompok yang aktif. Itulah mengenai pengertian dan contoh penerapan dari pembelajaran kooperatif tipe STAD. Yang selanjutnya yaitu tipe pembelajaran kooperatif TAI, yaitu Team Assisted Individualization. Sesuai dengan judulnya saja, pasti dia mengerjakannya secara berkelompok, namun untuk pengerjaan tugasnya secara individu. Nah, pengertiannya yaitu salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada kemampuan individu siswa itu sendiri, yang mana individu siswa itu sendiri, di mana setiap individu tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan dijadikan dalam satu kelompok kecil.
Selanjutnya ada sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini. Yang pertama, kreatif student, yaitu kreatif siswa, yang mana nantinya guru akan memberikan materi untuk siswa dipelajari secara mandiri per individunya. Dan yang kedua yaitu tes penempatan. Sebelum membentuk kelompok, guru akan meminta siswa untuk melakukan tes penempatan ini dengan guru memberikan pretest secara individu kepada peserta didik untuk mendapatkan skor awalnya. Yang selanjutnya yaitu tim atau kelompok. Nah, guru akan membentuk kelompok dengan anggota 4-5 peserta didik untuk diskusi bersama. Setelah guru membentuk kelompok tadi, selanjutnya kalian akan mendiskusikannya yaitu dengan tim belajar atau tim kelompok tadi. Yang mana hasil belajar peserta didik secara individual didiskusikan dalam kelompok. Kalian dapat mendiskusikan apa saja hasil belajar yang telah kalian dapati secara individu dan didiskusikan secara berkelompok dengan anggota kelompok lainnya. Yang kelima yaitu tes fakta. Guru akan memberikan evaluasi berupa tes akhir kepada peserta didik secara individual. Nah, yang dimaksud dengan tes fakta ini sama dengan guru memberikan kuis atau tes akhir kepada peserta didik sampai mana pemahaman individualnya tersebut. Dan yang keenam yaitu skor tim. Guru akan memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individunya. Yang mana nanti apakah satu kelompok itu per individunya mendapatkan nilai yang rendah, tentu akan mempengaruhi tim skor kelompoknya tersebut. Dan yang ketujuh yaitu seluruh unit. Seluruh unit ini nanti gurunya akan memberikan pengajaran klasikal dengan menyimpulkan materi yang telah diajarkan oleh guru tadi. Baik, selanjutnya yaitu TPS atau Think, Pair, Share. Dari judulnya aja kita sudah tahu kan, think itu pasti berpikir, pair itu pasti berpasangan, share itu membagi atau berbagi. Nah, jadi TPS ini merupakan strategi yang dirancang untuk memberikan waktu kepada siswa dan struktur berpikir siswa terhadap topik tertentu yang memotivasi siswa dalam merumuskan gagasan individunya dan berbagai gagasan dengan siswa yang lainnya. Jadi di dalam TPS ini nanti siswa akan disuruh untuk berpikir secara individu dan juga siswa juga diminta untuk berpasangan dengan teman sebangkunya yaitu par yaitu berpasangan. Dan yang terakhir share, nanti setelah dia berpasangan dengan teman sebangkunya, dia dapat membagi jawabannya atau men-share jawabannya dan dapat mempresentasikannya di depan kelas. Adapun sintaks model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini. Yang pertama, tahap pendahuluan. Yang mana tahap pendahuluan ini, guru harus menyiapkan atau menjelaskan aturan main dan batasan waktunya untuk tiap kegiatan tujuan untuk membatasi aturan main dan waktu ini agar seluruh siswa mengerti dan paham mengenai aturan mainnya. Dan nantinya guru akan memberikan motivasi agar seluruh siswa terlibat dalam kegiatan tujuan ini, yang mana siswa dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mudah mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua yaitu tahap think. Tahap think ini kalian sudah tahu kan, think itu yaitu berpikir. Jadi, guru juga memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi pembelajarannya.
Nah, materi pembelajaran ini bisa diambil dari materi yang sebelumnya dibahas. Contohnya saja seperti pada materi IPA yaitu organ ekskresi pada manusia. Nanti guru dapat menanyakan kepada murid apa saja sih yang termasuk organ ekskresi itu dan apa aja sih fungsi dari organ ekskresi itu, dan juga guru dapat meminta siswa untuk menuliskan jawabannya di kertas selembar. Dalam pencarian jawaban tadi, siswa diberikan waktu oleh guru sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan tadi. Nah, setelah waktu habis, maka seorang guru dapat meminta siswa untuk menyimpan jawabannya masing-masing. Yang ketiga yaitu tahap pair. Yaitu tahap pair ini yaitu berpasangan. Nah, guru akan meminta siswa dapat berpasangan dengan teman sebangkunya untuk mendiskusikan jawaban mereka berdua. Biasanya guru memberikan waktu selama 5-10 menit. Dan dalam tahapan pair ini, tentunya setiap siswa memiliki jawaban yang berbeda kan? Makanya dari itu, siswa dapat mendiskusikan jawabannya dengan teman sebangkunya dan memilih jawaban terbaik nantinya. Dan yang keempat yaitu tahap share. Tahap share ini pasti kalian sudah terpikirkan share, berbagi gitu. Nah, tahap share ini guru meminta kepada siswa untuk membagikan jawabannya kepada teman sekelas atau kepada pasangannya tadi. Dan di tahap share ini nanti setiap pasangan atau kelompok yang terpilih akan mempresentasikan hasil jawaban terbaiknya di depan kelas. Sebelum guru menunjuk, alangkah baiknya guru menanyakan kepada para kelompok mana yang mau mengajukan diri untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan yang kelima yaitu tahap penghargaan. Tahap penghargaan ini nanti guru dapat memberikan nilai. Nilai ini dapat berupa individual dan kelompok, yang mana nilai dalam bentuk individual ini pada tahap change, yang mana mereka menjawab pertanyaan masing-masing kelompoknya. Sedangkan untuk kelompok, nilai pada kelompok itu terdapat pada tahap pair dan share. Jadi itulah langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif di PTPS di dalam kelas nantinya. Baik, selanjutnya yaitu picture and picture. Picture and picture itu pasti kalian sudah tahu kan, gambar dan gambar gitu. Kan, jadi picture and picture itu merupakan salah satu pembelajaran dengan mengkombinasikan gambar di dalam proses pembelajarannya. Peran gambar yang ada diharapkan dapat membuat peserta didik semakin kreatif, inovatif, maupun aktif pada kegiatan proses belajar mengajar nantinya. Selanjutnya, yaitu sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture. Nah, yang pertama ada pengutaraan kompetensi, yang mana guru akan mengutarakan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang dimaksud. Ini berguna untuk menghitung seberapa bagus siswa dalam mempersiapkan mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua yaitu ada pengutaraan materi, yang mana pada bagian presentasi materi, guru sudah membuat rancangan pembelajaran awalnya. Salah satu kesuksesan dalam pembelajaran terdapat pada bagian ini. Maka dari itu, guru dituntut untuk memberikan arahan yang jelas dan memotivasi siswa agar tetap fokus dalam setiap proses pembelajarannya. Dan yang ketiga yaitu presentasi gambar. Pada proses ini, guru mempertontonkan gambar dan mendorong siswa untuk aktif dalam aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan gambar yang dipresentasikan oleh guru tadi. Kegunaan dari presentasi gambar ini adalah agar guru bisa lebih leluasa untuk menilai
perilaku dan reaksi siswa, sehingga siswa juga dapat mengerti pelajaran dengan lebih gampang. Dan yang keempat yaitu pencantuman gambar. Pada bagian ini, guru memilih siswa dengan acak untuk silih berganti dalam mencantumkan gambar secara urut dan memiliki logika yang benar. Nantinya, guru dituntut untuk kreatif dalam melakukan pemilihan. Ini bertujuan agar siswa tetap rileks dan tidak tertekan ketika dipilih nanti. Cara yang efektif agar siswa terhindar dari tekanan adalah dengan sistem undian atau dengan menunjuk siapa kelompok atau individu mana yang mau tampil ke depan terlebih dahulu. Dan yang kelima yaitu eksplorasi. Pada bagian ini, guru menanyakan alasan siswa dalam susunan gambar yang telah dibuat oleh mereka. Sesudah itu, peserta didik dapat diminta untuk mencari tahu latar dari skenario gambar itu, dan rumus dan konsep cerita tentang materi yang ada. Dan guru juga dapat membentuk grup atau kelompok agar diskusi bisa lebih menarik ketika membahas materi nanti. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Pada bagian evaluasi ini, siswa dan guru akan berkontemplasi tentang materi yang telah diraih dan dilaksanakan. Ini berguna untuk siswa agar ke depannya mereka bisa lebih solid dalam pemahaman mengenai materi dan kompetensi yang harus diraih nantinya. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai jenis model pembelajaran kooperatif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Dewi, disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu problem posing atau pemecahan masalah. Nah, problem posing terdiri dari dua kata, yaitu problem yang artinya masalah dan posing berasal dari kata pos yang artinya mengajukan. Nah, jadi model pembelajaran problem posing ini adalah model pembelajaran yang mewajibkan siswa belajar melalui pengajuan soal dan pengerjaan soal secara mandiri tanpa bantuan guru. Adapun model pembelajaran kooperatif tipe problem posing ini, yang pertama yaitu tujuan. Nah, di sini guru menjelaskan tujuan dari materi pembelajaran dan memotivasi siswa. Yang kedua yaitu informasi. Nah, guru memberikan informasi tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, pada langkah ini guru memberikan masalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak untuk diselesaikan dan meminta siswa mengajukan masalah berdasarkan informasi ataupun masalah awal. Selanjutnya, meminta siswa bekerja dalam kelompok atau individual dan mengarahkan siswa membantu dan berbagi dengan anggota. Selanjutnya, membimbing penyelesaian secara individu atau kelompok. Nah, di sini guru membimbing dan mengarahkan belajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya, menyajikan hasil penyelesaian masalah. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menetapkan suatu kelompok atau seseorang siswa dalam menyajikan hasil tugasnya. Yang terakhir, memeriksa pemahaman atau evaluasi
Nah, di sini guru memeriksa kemampuan siswa dan memberikan umpan balik untuk menerapkan masalah yang dipelajari pada suatu materi lebih lanjut. Next. Selanjutnya, model pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen. Nah, TGT ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari 4 hingga 5 siswa yang sifatnya heterogen, mulai dari kemampuan peserta didik, jenis kelamin, dan kinerja akademik di kelas. Sementara itu, kegiatan TGT berbentuk turnamen akademik di mana peserta didik bersaing melawan anggota tim lainnya untuk mendapatkan poin. Kelompok dengan poin tertinggi akan jadi pemenang. Adapun sintaks model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini, yang pertama yaitu penyajian kelas atau presentasi. Nah, pada pertama-tama dalam pembelajaran, guru akan mengutarakan bahan materi ajar, esensi materi, manfaat pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan penjabaran singkat mengenai lembar kerja pada pembelajaran. Selanjutnya, guru memilih topik instruksional dan mempresentasikan kepada siswa. Yang kedua, yaitu belajar dalam kelompok atau teams. Di sini, siswa mengembangkan daftar pertanyaan tentang topik tersebut. Manfaat Teams ini yaitu untuk memahami materi lebih dalam dan menyiapkan mental setiap anggota grup agar lebih maksimal saat game dilaksanakan, terutama dalam bekerja sama. Yang ketiga, permainan atau games. Tata cara games memberikan soal-soal berupa pertanyaan untuk mengakses kemampuan siswa dalam menguasai materi setelah dijejali presentasi kelas dari guru dan diskusi di grup belajar. Selanjutnya, pertandingan atau lomba. Nah, guru membuat grup berdasarkan pada prestasi siswa, gender, agama, ras, ataupun etnik yang terdiri dari 3 hingga 5 siswa. Selanjutnya, penghargaan. Nah, siswa kembali ke tim mereka dan melaporkan skor. Skor tim dibandingkan dan tim pemenang mendapatkan hadiah. Selanjutnya, jenis model kooperatif pembelajaran kooperatif yaitu CIRC, kooperatif integrate reading and composition. Nah, CIRC ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif terpadu di mana guru menyampaikan informasi atau materi pembelajaran kepada peserta didik yang dalam kegiatannya peserta didik dibagi beberapa kelompok untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam membaca, menulis, dan memahami kosakata dan seni bahasa. Adapun sintaks modal pembelajaran kooperatif tipe CIRC ini, yang pertama yaitu orientasi. Nah, pada fase ini, guru melakukan apersepsi dan pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan diberikan. Yang kedua, organisasi. Nah, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan memperhatikan keheterogenan akademik, membagikan bahan bacaan tentang materi yang akan dibahas kepada siswa dan menjelaskan mekanisme diskusi kelompok pada saat proses pembelajaran.
Yang ketiga yaitu pengenalan konsep. Guru mengenalkan tentang suatu konsep baru yang mengacu pada hasil penemuan selama eksplorasi. Pengenalan ini bisa didapat dari keterangan guru, buku paket, film, clipping, poster, atau media lainnya. Yang keempat itu publikasi. Nah, siswa mengkomunikasikan hasil temu-temuannya, membuktikan, memperagakan tentang materi yang dibahas baik dalam kelompok atau di depan kelas. Yang kelima yaitu penguatan dan refleksi. Pada fase ini, guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi yang dipelajari melalui penjelasan-penjelasan maupun memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan nah, selanjutnya learning cycle. Learning cycle ini adalah suatu moda pembelajaran yang berpusat pada pembelajar atau student centered. Learning cycle ini merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan atau fase yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga pembelajar dapat menguasai kompetisi-kompetisi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperanan aktif. Karena kami punya cowok kami pun punya cowok pas di kimia. Nah, adapun sintaks moda pembelajaran kooperatif learning cycle ini, yang pertama yaitu engagement, mengajak atau melibatkan. Pada tahap ini, kegiatan pokok pembelajaran bertumpu pada upaya bagaimana meningkatkan minat siswa sambil menilai pemahaman awal siswa terhadap topik yang dibahas. Yang kedua yaitu exploration atau menyelidiki. Pada tahap ini, kegiatan pokok pembelajaran adalah melibatkan siswa dalam pokok bahasan atau topik pembelajaran, memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun pemahamannya sendiri. Yang ketiga yaitu explanation atau menjelaskan. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan apa yang telah dipelajarinya sejauh ini dan menjelaskan maksudnya. Yang keempat, elaboration atau penerapan konsep. Di sini, pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan barunya dan secara berkesinambungan melakukan eksplorasi dan implikasi. Dan yang terakhir itu evaluasi. Pada tahap ini, baik siswa maupun guru menilai sejauh mana terjadi pembelajaran dan pemahaman. Dalam hal ini, guru menilai sejauh mana para siswa yang memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep pokok bahan ajar dan memperoleh pengetahuan baru. Dan yang terakhir yaitu CS, yaitu kooperatif script. Nah, skrip kooperatif merupakan modal belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajarinya. Adapun sintaks modal pembelajaran kooperatif skrip ini yaitu yang pertama berpasangan. Guru membagi peserta didik untuk berpasangan. Yang kedua materi. Guru membagikan materi kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu menetapkan pembicara dan pendengar. Nah, guru dan peserta didik menetapkan siapa sebagai pembicara dan pendengar. Yang keempat menjelaskan dan mencatat hal penting. Nah,
Pembicara membacakan hasil ringkasan dan pendengar bertugas mendengarkan dan mencatat hal-hal penting serta memberikan masukan. Yang selanjutnya bertukar peran. Bertukar peran, pembicara menjadi pendengar dan pendengar menjadi pembicara. Dan selanjutnya yaitu review atau tinjauan. Nah, guru dan siswa menyusun kesimpulan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dewi. Baik, teman-teman, itulah mengenai pengertian model pembelajaran kooperatif serta jenis-jenis yang terdapat dalam model pembelajaran kooperatif tersebut. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan apa saja itu jenis-jenis model pembelajaran kooperatif. Di sana juga terdapat kan 11 jenis model pembelajaran kooperatif. Di dalam jenis pembelajaran kooperatif ini tentunya memiliki arti tersendiri serta langkah-langkah atau sintaksnya tersendiri per jenis model pembelajaran kooperatif ini. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.